Saya lagi di ruang sahabat, tempat di mana JPPI, Seknas JPPI mengundang ngobrol bersama sahabat ya, yang hari ini kita bersama Pak Jumono, ya teman-teman semua perlu eh, mungkin aku mau sedikit perkenalan gitu tentang siapa Pak Jumono. Pak Jumono ini sudah lama bersama JPPI, menjadi jaringan JPPI untuk melakukan advokasi-advokasi di DKI Jakarta. Nah, Pak Jumono seorang warga Jakarta eh, dan memperhatikan betul tentang bagaimana kualitas pendidikan di DKI Jakarta itu sangat lama ya mendampingi mengadvokasi para orang tua murid yang tidak mendapatkan layanan yang baik ya dari pemerintah daerah hingga akhirnya mereka harus bersekolah di swasta, bahkan juga ada yang sampai putus sekolah seperti ya Pak Jumono ya. Dan di tahun 2013 juga bersama masyarakat sipil lain menjadi salah satu pemohon dari judicial review tentang 2013 ya, tentang menghapus sekolah bertaraf internasional gitu ya. Ini bagian dari upaya penyetaraan akses ya Pak, Betul. akses pendidikan. Dan juga ini fun fact-nya, ya mungkin ada yang udah tahu, ada yang juga yang belum tahu, Pak Jumono ini juga adalah pemohon atau saksi dari pemohon ketika JPPI bersama masyarakat sipil melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi yang kita daftarkan di tahun 2024 ya tentang pemanaan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya dan tahun 2025 bulan Mei Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan DPPI karena memang dianggap Mahkamah Konstitusi menganggap ini sebagian dari konstitusi yaitu penghapusan pungutan di kepada warga negara yang sedang bersekolah atau menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar. Jadi capaian yang dicapai oleh kita masyarakat sipil gitu tentang negara harus hadir dan negara harus menjamin secara penuh penuntasan wajib belajar 9 tahun tanpa dipungut biaya. Nah, Pak Jumono bagian juga dari sejarah itu sebagai saksi dari pemohon. Baik, sekarang kita mau berkenalan dengan Pak Jumono lebih dalam. Mungkin Pak Jumono bisa memperdalam perkenalan dan mungkin bisa juga memberikan informasi kepada kita semua apa yang hari ini sedang Pak Jumono beserta teman-teman dari komunitas koloni, nama komunitasnya teman-teman, komunitas namanya organisasi koloni 8 8113. Nah, 8113 ini adalah tanggal, di mana dihapusnya eh, sekolah apa Rintisan rintisan bertaraf sekolah internasional. bertaraf internasional gitu. Itu jadi tanggal keramat itu ya, tanggal sejarah gitu. Baik, boleh Pak Jumono. Oke, selamat sore sahabat. Perkenalkan, saya sekretaris di Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113. Jadi tadi Mas Ali sudah menyampaikan kami Koloni 8113 juga seperti disampaikan Mas Ali bahwa saya adalah salah satu pemohon dalam judicial review dulu kalau nggak salah namanya Badan Hukum Pendidikan, kami undang-undang Badan Hukum Pendidikan di mana salah satunya di dalam undang-undang tersebut adalah terkait soal RSBI. Nah, bagian dari ini yang kemudian dikabulkan bahwa RSBI pada tahun itu dihapuskan. Meskipun sekarang juga kita tahu bahwa sekolah bertaraf internasional itu diam-diam juga masih ada sebetulnya. Dan kemudian seperti juga disampaikan Mas Ari, saya juga diminta sebagai saksi pemohon dalam gugatan judicial review Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 khususnya pada pasal ayat 34 ya kalau nggak Hmm. salah tentang bebas pungutan untuk pendidikan 9 tahun atau pendidikan dasar. Nah, itu bagian-bagian yang kami perjuangkan selama puluhan tahun, terutama kami mengadvokasi orang-orang tua murid, ya kan ketika tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik, terutama di Jakarta, Jabodetabek khusus umumnya kami melakukan itu. Juga kami melakukan upaya-upaya mencegah terjadinya pungutan-pungutan di sekolah negeri khususnya, baik di jenjang SD, SMP, dan SMK. Walaupun sampai saat ini sebetulnya belum juga menghasilkan yang kami inginkan karena kami masih menemui beberapa sekolah negeri
baik dasar, SMP dan SMA atau SMK itu masih melakukan pungutan-pungutan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pihak sekolah. Itu Mas Ari ya kan yang selama ini kami lakukan. Ini bagian dari upaya kami bahwa negara harus bertanggung jawab penuh dalam hal pelayanan pendidikan. Karena ini sesuai juga kan diatur baik di Undang-Undang Dasar 45, di Undang-Undang Sikdiknas, ya, di Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan kalau di Jakarta dijamin juga ya kan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006. Meskipun sekarang ini tahun-tahun ini ada revisi terhadap perda tersebut, tapi sampai sekarang belum selesai. Artinya bahwa perda itu sepanjang perda yang baru belum diundangkan, perda itu masih berlaku. Jadi artinya bahwa ada dasar hukum yang sangat kuat ketika kami menuntut bahwa Pemprov DKI harus melaksanakan amanat undang-undang maupun perda tersebut. Dan satu lagi yang terbaru adalah putusan MK nomor 3 tahun 2025 ya, yang sudah menegaskan bahwa pendidikan dasar itu tanpa biaya. Dan ini sebagai keputusan, sebagai produk hukum harusnya juga dilaksanakan oleh seluruh daerah. Sebetulnya oleh seluruh daerah. Nah, tapi kami konsen di DKI karena DKI Jakarta itu selain anggaran pendidikannya lumayan besar, juga DKI sebagai sebuah kota global, sebagai kota metropolitan, harusnya layanan atau akses pendidikan ini sudah tidak jadi hambatan lagi bagi seluruh warga DKI Jakarta. Itu Mas Ari. Oke. Jadi ini ya Pak, lagi sedang mencoba untuk melakukan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pelaksanaan Perda nomor berapa Pak? Maaf. Perda nomor 8 tahun 2006 dan khususnya ya Undang-Undang Dasar 45, Oke. ya kan. Tadi Artinya putusan MK perdanya itu sudah pendidikan tanpa dipungut biaya, Perda nomor 14 ya, 18 ya? 2008. Eh, 2006 nomor 8. Perda nomor 8, terus undang-undang sisdiknasnya juga udah berkata pendidikan tanpa dipungut biaya, amanah undang-undang dasar juga demikian, ditekankan lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan tanpa dipungut biaya di negeri dan swasta di tahun 2025 ini. Jadi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Pusat. oh ini ya namanya citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Nah, dasarnya apa itu Pak? Gugatan warga negara ini. Saya juga pribadi sebagai advokasi gitu di JPPI, kayak baru dengar nih lawsuit ini nih dari Pak Jumono. Ini apa nih dasarnya nih? Iya, pertama mengapa saya memilih jalur gugatan warga negara atau citizen lawsuit itu karena Pemprov DKI Jakarta itu menurut kami, dugaan kami adalah pelanggaran melawan hukum ya. Tindakan melawan hukum. Artinya apa yang dilakukan adalah bahwa amanah Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ya kan. Kemudian Undang-Undang Sikdiknas pasal 34, kemudian Perda DKI yang tadi saya sebutkan nomor 6 tahun 2008 pasal 16 kalau nggak salah, pasal 16 jadi pasal 16, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengamanatkan itu, dan terakhir adalah putusan MK. Nah, ini sejak tahun diterbitkannya misalkan Undang-Undang Sikdiknas dan Perda itu, ini Pemprov DKI tidak pernah melaksanakan ini. Artinya pendidikan dasar 9 tahun di DKI Jakarta itu tidak diterapkan. Ini menunjukkan bahwa masih ada sekolah-sekolah dasar dan sekolah-sekolah menengah yang di swasta itu mengutip biaya yang harusnya tidak boleh berdasarkan undang-undang, berdasarkan perda itu harusnya tidak boleh. Tapi ini masih terjadi sampai saat ini. Makanya kemudian ini yang menjadi dasar mengapa saya mengajukan gugatan warga negara ke pengadilan. Ini dalam proses, masih dalam proses. Tapi proses pertama itu adalah memberikan kami akan melakukan itu, tapi setelah seminggu bahkan lebih seminggu itu tidak mendapat jawaban dari Pemprov. Makanya kami berencana mengajukan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu yang sedang kami lakukan. Jadi dasarnya itu ada pelanggaran melawan hukum
ya kan, melawan hukum bahwa Pemprov tidak melaksanakan amanah undang-undang tersebut tadi, ya kan. Di mana kita tahu baru saja terjadi apa namanya eh, perhelatan sistem penerimaan murid baru, di mana kemudian ada ribuan anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan sekolah negeri, kemudian harus bersekolah di swasta dan harus bayar. Nah, ini yang harusnya tidak boleh terjadi. Itulah bagian dasar. Mengenai jumlah anak, perkiraan hitungan saya itu ada sekitar 61.000 lebih anak yang akan bersekolah di SD swasta itu harus bayar. Itu jenjang SD, ada sekitar 61.000. Ini harusnya menjadi tanggung jawab Pemprov ya, untuk mereka bisa bersekolah tanpa pungutan tadi. Yang kedua, untuk jenjang SMP ada sekitar 76.000 lebih, ya kan? Itu juga anak-anak yang akan bersekolah di sekolah swasta dan harus mengeluarkan uang, ya kan? Jumlah ini setelah saya kurangi ya, karena di Pemprov DKI itu kan ada PPDB bersama. PPDB bersama itu adalah sebuah gagasan baik, saya kira gagasan baik dari Pemprov bahwa anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, kemudian bersekolah di sekolah swasta ditanggung mulai dari uang pendaftaran atau uang pangkal istilahnya sampai SPP-nya, iuran bulanannya itu ditanggung oleh. Tapi jumlahnya lagi-lagi belum maksimal. Karena saya katakan tadi, untuk jenjang SMP saja ada sekitar 76.000. Masih Ya kan? butuh 76.000 kursi. Kursi yang harus dibiayai. Biayai. Untuk jenjang SMA-nya sekitar 81.000 lebih, ya kan? Lagi-lagi ini setelah saya kurangi ya dengan PPDB bersama. Jadi masih ada anak sekian ribu yang harus menjadi tanggung jawab sebetulnya pemerintah daerah, Pemprov DKI. Nah, ini yang tidak dilakukan, ya kan? Jadi itu salah satu dasar mengapa saya mengajukan gugatan warga negara ke pengadilan negeri. Ya kan? Oke. Jadi meskipun memang sudah ada program baik ya tentang PPDB bersama, tapi kuota ini sangat terbatas untuk di sekolah swasta. Sedangkan masih ada puluhan ribu yang belum tertampung di sekolah. Bukan belum tertampung, mungkin sudah tertampung, tapi ini harusnya menjadi tanggung jawab Pemprov ya untuk pembiayaannya. Karena sesuai undang-undang tadi kan, sekolah dasar itu tidak boleh memungut biaya. Oke. Ini menarik sih Pak. Jadi mungkin memang seharusnya warga negara memiliki kritis seperti Bapak untuk kemudian melihat bahwa pemerintah daerah belum maksimal, sedangkan undang-undangnya jelas bahwa pendidikan tanpa pungut biaya untuk SD dan SMP. Tadi aja ini ada laporan di DKI Jakarta ya Pak, ada salah satu anak SD, anak yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri, akhirnya memilih swasta yang berbayar. Ini ada nih kasus yang baru masuk kan. Terus ada juga menunda sekolahnya, karena nggak bisa masuk ya, akhirnya nunda sekolah SD gitu. Artinya memang ini pemerintah daerah nih harus punya awareness, maka mengajukanlah gugatan itu ya. Jadi gugatannya perdata ya artinya, atau pidana ini? Perdata juga, ini cuma kan sebetulnya Pemprov ini harus melaksanakan, ya kan, melaksanakan ini. Terserah Pemprov mau melaksanakannya seperti apa, bertahap dan sebagainya. Karena kan kami juga nggak menuntut ganti rugi, nggak menuntut apa. Cuma kami mendorong niat baik, ya kan, Pemprov untuk melaksanakan undang-undang. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, ini kan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sikdiknas, ya kan, keputusan MK, Perda, Undang-Undang Perlindungan, itu kan produk hukum. Sebagai warga negara, sebagai pemimpin yang taat hukum, harusnya melaksanakan itu. Apalagi ini kan kaitannya dengan kebutuhan dasar warga negara. Pendidikan itu kebutuhan dasar. Selain kebutuhan dasar juga ada yang mengatakan bahwa ini kan investasi negara, ini investasi pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, salah satunya melalui pendidikan. Kalau pendidikan ini tidak dilaksanakan dengan niat yang baik, yang all out lah gitu. All out ya, kita bisa bayangkan generasi ke depan, di mana pemerintah punya program kan, generasi Mas 2045, ya, 2045. Kalau ini nggak dilaksanakan dari sekarang, saya kira program pemerintah yang soal generasi emas 2045 ya nggak bakal terjangkau. Kalian masih ada warga negara yang terhambat untuk mengakses pendidikan
karena faktor biaya, karena faktor administrasi dan faktor-faktor lain gitu loh. Jadi itu Mas Ari ya kan. Jadi yang perlu perlu kami tekankan adalah bahwa kami mendorong Pemprov DKI untuk lebih melaksanakan, punya niat yang baik, melaksanakan amanah undang-undang ini sebagai Oke. produk hukum. Nah, harapannya apa nih Pak berarti? Ya harapannya Pemprov segera Menjawab itu. melaksanakan ini ya kan agar seluruh warga negara DKI bisa sekolah dengan tenang, ya kan bisa sekolah dengan nyaman, ya kan karena tidak ada hambatan-hambatan pembiayaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jumono, ini Sama-sama Mas sahabat Ari. JPPI dan semua teman-teman. Kita akan kembali lagi di episode-episode yang lain gitu ya. Ini kita masih newbie ini podcast kita atau YouTube kita. Semoga istiqomah dan bisa terus menjadi ruang bagi seluruh sahabat-sahabat JPPI dan teman-teman yang memberikan perhatian terhadap pendidikan di Indonesia bisa menyuarakan tentang pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.